Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai monopsoni. Sebelum kami memulai materi kami, perkenalkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya sendiri, nama saya Samuel Henderson Turnip, diikuti dengan teman saya Praski Arung dan Francisca Fibiola Songgreri. Oke, di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai definisi dari monopsoni. Nah, monopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat satu pembeli yang menguasai dan mengendalikan harga serta permintaan terhadap barang atau jasa, sementara banyak penjual ada di sisi lain. Dalam monopsoni, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga beli, seringkali mengakibatkan harga yang lebih rendah bagi pemasok karena mereka tidak memiliki alternatif pembeli lain. Monopsoni merupakan salah satu kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Monopsoni dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti harga, tingkat pasokan, kualitas barang, layanan, dan persaingan. Yang kedua itu ada jenis-jenis monopsoni. Yang pertama itu monopsoni murni. Nah, pada monopsoni ini, sejak awal memang hanya satu pembeli yang mengontrol pasar. Pembeli lain sulit untuk memasuki pasar karena dominasi pembeli tunggal. Yang kedua ada monopsoni kolusi. Awalnya ada beberapa pembeli yang berada di dalam pasar. Para pembeli tersebut lantas menyatukan bisnis agar lebih kuat mengendalikan pasar. Oke, yang ketiga itu kami akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri yang akan dijelaskan oleh Francisca Fibiola. Kepada Francisca, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Karena hal tersebut biasanya pembeli mendapat produk kualitas terbaik dengan harga murah. Yang kedua, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Produk yang diperdagangkan di pasar monopsoni umumnya adalah barang mentah. Produk tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Pembeli dalam pasar monopsoni biasanya bukan konsumen akhir melainkan produsen atau pedagang. Yang ketiga, pembeli yang menentukan harga produk. Karena pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal, maka pembeli memiliki keuntungan untuk menentukan harga produk. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain biasanya akan tetap menerima tawaran tersebut. Untuk menyiasati harga yang terlalu rendah, biasanya akan ada peraturan dan syarat seperti menyesuaikan harga di pasaran. Yang keempat, pendapat menjadi tidak merata. Pendapatan yang tidak merata disebabkan karena pembeli memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga produk. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual barangnya kepada pembeli tunggal membuat penjual tidak memiliki peran untuk menentukan harga. Hal ini membuat pendapatan pelaku pasar monopsoni menjadi seimbang antara penjual dan pembeli. Yang kelima, perselisihan sering terjadi. Perselisihan antara penjual dan pembeli sering terjadi di pasar monopsoni. Perselisihan ini timbul karena harga yang ditawarkan pembeli sangat rendah sehingga membuat penjual merugi. Dalam hal ini dibutuhkan pemerintah sebagai pihak ketiga untuk penegah bagi penjual dan pembeli. Saya akan melanjutkan lagi dengan adapun kelebihan pasar monopsoni. Yang pertama, kualitas barang terjamin baik. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kuasa sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas yang rendah. Penjual harus terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya supaya tidak kehilangan satu-satunya pembeli. Rendahnya kualitas produk membuat pembeli enggan sehingga penjual akan kesulitan untuk menentukan pembeli lain. Yang kedua, meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Salah satu cara penjual mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produknya. Penjual dipacu untuk terus kreatif dan berinovasi meningkatkan kualitas produknya supaya pembeli tidak berpihak ke penjual lain. Yang ketiga, menentukan harga menjadi lebih mudah. Pembeli memiliki kuasa di pasar monopsoni sehingga pembeli bisa menentukan harga jual dari suatu produk tanpa terpengaruhi inflasi dan deflasi. Selain itu, pembeli akan memberikan harga yang sama kepada seluruh penjual. Yang keempat, alur penjualan menjadi lebih lancar. Pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli dan membeli secara grosir atau borongan, sehingga penjual bisa terus memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada pembeli. Karena hal tersebut, alur penjualannya akan terus berjalan dan tidak dapat menurun.
Yang kelima, penjualan tidak perlu melakukan promosi untuk menentukan pembeli. Hanya ada satu pembeli di pasar monopsoni yang akan selalu menghambat penjual dan menanyakan ketersediaan barang. Karena itu penjual tidak perlu melakukan promosi dan iklan untuk mencari pembeli. Penjual hanya berfokus pada kegiatan produksi. Adapun kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama, perilaku pembeli yang tidak adil. Pembeli tunggal yang memiliki kuasa membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang penentuan harga menjadi tidak adil karena pembelian enggan meningkatkan harga jual produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan proses produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. Yang kedua, penjual tidak dipedulikan oleh pihak pembeli. Pembeli yang memiliki kuasa penuh dan hanya memikirkan keuntungan pribadi membuat keluhan penjual tidak dipedulikan. Keluhan penjual seperti menentukan harga produksi, masalah proses dan waktu produksi menjadi tidak didengarkan. Yang ketiga, permasalahan ekonomi hanya ditanggung penjual saja. Permasalahan ekonomi tidak menjadi tanggung pembeli karena pembeli memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang menguntungkan dirinya. Permasalahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, kurangnya bahan baku, masalah produksi, dan masalah lainnya menjadi tanggungan penjual. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pemaparan materi kepada Praski Arung. Kepada Praski Arung, saya persilakan untuk memaparkan materi selanjutnya. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Faktor-faktor terbentuknya pasar monopsoni. Mengapa terjadi pasar monopsoni? Pasar monopsoni bisa terjadi di kawasan industri pertanian dan ternak potong. Dalam situasi seperti ini, penjual tidak memiliki kuasa untuk tawar-menawar harga. Pasar monopsoni juga terbentuk karena beberapa faktor antara lain yaitu lokasi yang terpencil. Umumnya, monopsoni terjadi di lokasi yang sulit dijangkau oleh pembeli seperti desa yang kampung yang akses transportasinya belum mumpuni atau masih kuno. Lokasi yang terpencil menyulitkan pembeli lain datang karena ongkos yang mahal. Yang kedua yaitu permintaan produk yang terbatas. Keterbatasan tersebut membuat hanya satu pembeli yang bersedia menampung produk dan memasarkannya. Yang ketiga yaitu hambatan yang banyak. Beberapa hal yang bisa menjadi hambatan adalah regulasi yang berlaku di daerah setempat, dominasi dari pihak-pihak tertentu, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah kerja sama antar pembeli. Bisa terjadi pasar tersebut bukan monopsoni, tetapi berubah saat beberapa pembeli melakukan merger dan menyatukan usahanya. Next. Ya, grafik ini menunjukkan perbedaan kuantitatif antara pasar tenaga kerja kompetitif, standar, dan monopsoni non-kompetitif. Dalam grafik tersebut, pasar tenaga kerja yang kompetitif diwakili oleh garis di mana D sama dengan S di Q1 dan P1. Sebaliknya, monopsoni dapat membayar upah yang lebih rendah, lihat P2, dan tidak memperkerjakan banyak pekerja. Hal ini bisa terjadi karena sebuah perusahaan yang memperkerjakan jumlah pekerja yang dimana produk pendapatan marginal sama dengan produk biaya marginal tenaga kerja atau Q2 yang mewakili jumlah pekerjaan. Dalam grafik ini adalah tingkat di mana keuntungan perusahaan dimaksimalkan. Jika tidak ada monopsoni dan tidak ada pekerja memiliki pilihan pekerjaan lain, pekerja yang hanya dibayar P2 akan memiliki pilihan untuk berhenti dan mencari perusahaan yang membayar lebih banyak uang. Namun dalam monopsoni mereka tidak memiliki pilihan. Dengan cara itu, monopsoni menjaga upah tetap rendah. Itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arung sudah menjelaskan materi. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi ini, yaitu pasar monopsoni ditandai oleh keberadaan satu pembeli yang menguasai pasar, sementara banyak penjual ada di sisi lain. Hal ini memberikan pembeli kekuatan untuk menetapkan harga yang lebih rendah,
seringkali merugikan penjual. Meskipun dapat menciptakan efisiensi dan stabilitas pasar, monopsoni juga berpotensi menurunkan kualitas produk dan pendapatan penjual. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan kekuatan ini dapat menghambat inovasi dan persaingan, serta menyebabkan ketidakadilan ekonomi yang lebih luas. Sekian presentasi dari kami kelompok 17, kami ucapkan terima kasih.